udah berapa? Ada yang 4 watt, 5 watt ya. Ya Pak ya? Tapi sulit jangan tidur Pak. Nah, saya melihat tuh Pak. Baik, kepada Bapak Ibda Sofiadi, waktu dan tempat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dilimpahkan rahmat beserta karunia-Nya, diberikan kita rahmat kesehatan, juga diberikan kita rahmat kesempatan. Makanya pada hari ini kita masih sempat hadir dalam acara pembentukan MPA di Kota Dumai. Selanjutnya selawat mengirimkan salam kita unjukkan pula kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia ini dari lembah kejadian kepada alam terang benderang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami, ya ada ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terutama kita hormati Bapak yang kasih op dari Kodim, yang mana beliau mewakili Pak Dandim untuk memberikan pencerahan atau materi kepada kita semua. Selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari BNPB yang telah bersusah payah untuk mengatur bagaimana acara ini terselenggara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, permintaan maaf dari Pak Kapolres karena beliau sekarang keberadaan di Jakarta melakukan dinas, yaitu masalah tapal batas dengan luar negeri. Jadi kita rupanya masuk Dumai ini tapal batas karena masyarakat dari luar negeri itu atau kita yang ke sana itu ada bersentuhan langsung dengan dermaga-dermaga kita. Yang kedua, Pak Waka, yang sejujurnya Pak Waka yang memberikan arahan pada sore hari ini, beliau juga berhalangan karena beliau memimpin sidang di Polres. Ada pelanggaran-pelanggaran mungkin dari kami terhadap dinas, jadi itu juga ada konsekuensinya. Jadi beliau memimpin itu, jadi diperintahkanlah akhirnya saya bagian op Polres untuk memberikan materi kepada bapak-bapak. Yang mana materi ini yang saya sampaikan ini materi Pak Kapolres, bukan juga materi dari saya. Sofiadi, nama saya Sofiadi, pangkat saya Ibda, bukan materi dari saya. Saya cuma menyampaikan materi dari Pak Kapolres Dumai, yang mana materi ini diarahkan untuk MPA Kota Dumai. Ya, rasanya tidak enak saya pegang mic. Ya, saya tidak usah pakai mic Pak ya. Suara saya besar Pak. Iya, suara besar. Ya. Jadi kita langsung aja Pak di penanganan Karhutla Kota Dumai ini, bahwasanya kejadian ini udah sering kali terjadi. Sebenarnya kejadian-kejadian ini tahun-tahun yang dulu juga ada, tapi kenapa sekarang MPA ini harus diadakan? Dulu juga 10 tahun ke belakang juga ada kebakaran, kan begitu. Jadi rupanya di suhu juga agak meningkat. Lagi pula mungkin makin lama gambut kita ini makin tebal, jadi kalaupun dia terbakar ada percikan sedikit dari puntung atau dari apa, cepat menjadi api. Jadi setelah jadi api nanti tidak terkendali karena gambutnya tebal. Nah, gambut ini udah kita contoh Pak, bahwasanya kami ke lapangan itu gambut ini walaupun dia basah dia juga terbakar. Karena dia dari hawa panas saja dia kering, lama-lama terbakar, dia kayak sekam. Bapak-bapak lebih tahu dari kami sebenarnya. Cuma kami mengingatkan aja. Jadi kita langsung aja ke daerah mana di Kota Dumai ini yang rawan. Yang rawan itu sebenarnya semuanya. Di Kota Dumai ini cuma Dumai Kota yang tidak rawan. Karena tidak ada gambutnya. Yang selebihnya rawan semua. Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai Selatan, Dumai Timur, Medan, Kampai, Bukit Kapur, itu luar biasa. Yang sekarang mana yang lebih luar biasa? Sungai Sembilan, Parit 3. Sekarang lagi berjibaku. Semuanya diarahkan ke sana. Juga MPA-nya juga ada, masyarakat yang tidak tergabung dalam MPA juga ada, polisinya, tentaranya, Babin Kamtibmas, Babinsa, semua.
Dengan tujuan, apa tujuannya? Tujuannya udara di Kota Dumai ini dalam keadaan cerah, bersih. Kita tujukan lagi supaya udara yang kita hisap ini, udara yang Bapak hisap, sama yang saya hisap, sama yang Pak Wali Kota, Pak Kapolres hisap, udara itu juga, bukan beda. Kan? Yang dihisap sama masyarakat juga itu. Yang dihisap sama masyarakat pemilik kebun, yang membakar itu, juga itu. Jadi jangan kita biarkan mereka membakar, mereka melakukan apa-apa yang tidak mengerti mereka bahwasanya itu melanggar, merugikan terhadap orang lain. Karena daerah kita ini memang terdampak, memang dalam kategori agak bahaya karena gambutnya banyak. Nyatanya di Kota Dumai ini 6 kecamatan ini semuanya juga keras, semuanya juga terdampak. Tapi Dumai ini juga tidak semuanya. Asap yang ada sekarang bukan dari sini semua, Rupat juga terbakar. Tetangga kita juga terbakar, Rohil. Itu di perbatasan dengan Mamuko juga terbakar. Jadi, ayo bersama-sama. Kemarin udah kerjasama sama aparat dari Rohil, aparat dari Dumai juga bekerja sama. Bergabung kita di lapangan. Tujuannya padamkan itu api atau jangan biarkan api itu pergi ke lokasi yang belum terbakar. Ya, lanjut. Ini Pak. Rekap kejadian tahun 2019. Kenapa 2019 sekarang 2020? Kenapa 2019 kita ungkit-ungkit kembali supaya kita jadi acuan nama kita. Apa yang udah kita lakukan di 2019, apa yang akan kita lakukan di 2020 walaupun lagi berjalan udah 2 bulan. Jadi nanti acuannya kemari. Di Januari ada 3 kejadian. Berarti sedikit Januari 2019 itu. Atau 3 yang tahu, atau 3 yang memang ditangani secara maksimal, yang lain mungkin tidak ditangani sama masyarakat langsung. Tapi gitu, jadi tidak terpantau. Yang kedua Februari 13, Maret yang luar biasa 29. Rata-rata itu kalau kita rata-ratakan 10 kejadian. Di 2019 ini ada 111 kejadian. Yang ini tidak semuanya diadakan penegakan hukum karena tidak ada tersangkanya. Apa kejadian yang ini? Kalau Bapak bertanya, berarti lebih dari 111 lah yang masuk. Karena pelakunya lebih dari 1 kadang-kadang. Tapi tidak semuanya juga. Karena diakibatkan sama keadaan-keadaan yang lain juga ada. Masyarakat pemancing mungkin mancing kayak enak-enak, naik sepeda motor kayak enak-enak, buang puntung rokok Samsung pula kawan tuh. Kan panas. Kalau awak Daniel agak dingin sedikit. Jadi kan inilah kejadian yang ada sebagai bayangan. Nanti nampak di 2020. Yuk kita tengok 2020. Yang ini Pak semuanya. Oh saya nggak bisa di situ ya. Yang ini semuanya Pak yang udah dinaikkan. Itu pasal-pasalnya udah ada. Ini tidak salah saya ada entah 11 tak berapa yang udah dinaikkan di 2019. Semua mereka juga diancam sama peraturan yang ada. Undang-undangnya jelas. Ancaman hukumannya 10 tahun. Cuma itu aja main korek 10 tahun tidak enak lah. Atau begitu, tapi akibatnya terhadap orang lain ada. Ini yang kita antisipasi. Kenapa kita ini ada? Untuk antisipasi itu. Untuk kita sadarkan masyarakatnya, kita sadarkan diri kita. Ayo kita bersama-sama sama aparat, Babinsa, Babin Kantimas yang tiap saat ada di kelurahan. Ya kan? Kita masyarakatnya, syukur-syukur kita itu punya kelompok-kelompok berbentuk kelompok-kelompok tani. Jadi kami arahkan dengan 1 orang mencapai dia ke 100 orang. Jadi lebih enak kayak gitu. Jadi tidak begitu anu sekali Babin Kantimas atau Babinsa. Ya, jadi ini penegakan hukumnya Pak. Ini ada yang disidang sebagian, ada yang masih berjalan. Prosesnya. Ayo lanjut. Lanjut. Lagi. Lagi sampai habis. Itu. Ada 11 dari pelanggaran yang ada lokasi terbakar dari 111 tadi. Berarti 100 yang tidak ada tersangkanya atau terduganya. Sekarang kita tidak bisa juga main tuduh, harus ada bukti. Kalau hukum ini Pak, dinyatakan hukum itu lengkap kalau ada kejadian.
ada saksi, ada pelaku, ada barang bukti. Tidak cukup sama itu, ada keterangan ahli. Kadang-kadang kita panggil keterangan ahlinya itu dari Medan. Untuk membawa itu bara itu, dibawanya ke Medan bara itu. Dibawanya lagi kemari, itu anggarannya luar biasa, Pak. Memang didukung sama negara, tapi kan tidak langsung ada anggarannya itu. Jadi penegakan hukum ini kadang-kadang terkendala di berjalannya itu juga. Tapi kadang-kadang masyarakat ini kok sayang ya. Dia itu kan orang baik ya, dia itu bapak itu baik, ibu itu baik. Kenapa dia dijadikan sama polisi kurang ajar? Kalian polisi kan begitu kadang-kadang. Kenapa dijadikan dia jadi tersangka? Tapi akibat dari perbuatan dia itu cukup saksinya, cukup perlakuannya, ada yang melihat dan ada yang mengetahui. Habis itu ada yang akibat dari perbuatan dia itu, cukuplah dia diproses untuk hukum. Tapi kalau bisa masyarakat kita ini jangan diproses hukum lah. Kalau bisa, bagaimana caranya? Jangan ada kejadian. Ya, kalau ada kejadian si polisi udah jelas, termasuk saya udah jelas. Kami nyari-nyari terus, gerilya terus. Kayak perang zaman Sudirman. Kita cari lagi. Kalau begitu kena. Sementara mereka ini bapak-bapak kita itu atau pekerja yang dalam kebun itu, mereka juga punya keluarga. Mereka tulang punggung keluarga, kan sayang. Jadi tugas kita lah yang mengarahkan mereka itu nanti, ya kan? si polisi, tentara, mungkin dari kelompok-kelompok tani yang lain mengarahkan masyarakat jangan membuka lahan dengan membakar, supaya tidak ada penegakan hukum, supaya udara kita ini bersih. Ya, aja. Ini tunggu dulu. Ini Januari untuk 2020. Januari 2020 aja udah 7. Yang kemarin ini kan bulan berapa ini? Bulan 3. Bulan 3-nya belum terdeteksi. Bulan 1 udah 7 perkara. Februari ada 3 perkara. Jadi kejadian yang begini tetap dia. Sekarang sekarang kita kan ada yang itu dashboard lancang kuning namanya. Kalau kami kan ada dashboard lancang kuning dari Pak Kapolda, termasuk Pak Dandim, termasuk orang kantor dari BNPB, itu udah masuk dalam dashboard lancang kuning. Di situ memudahkan untuk kita memantau titik api. Begitu kita buka, nampak dia. Ada yang kuning, ada yang merah. Yang kuning ini api udah pendingin dan yang merah ini lagi menyala, termasuk yang di Pertamina yang hidup tuh. Itu jadi merah dia. Kami kadang-kadang bingung, ditipu sama kawan tuh. Apa nih yang merah ini tetap hidup di kota ini? Apa nih? Rupanya Pertamina. Jadi hati-hati juga perkara-perkara. Timbul kadang terpantau di situ. Nanti datang polisi suruh padamkan, tersinggung. Ya kan? Kita kan masyarakat ini kadang-kadang kan ada juga tersinggung. Masa itu aja marah, agak gitu. Jadi pada prinsipnya, ayo bersama-sama. Ayo lanjut. Ini data Gakkom untuk 2020. Udah ada yang ditegakkan. Ini posisinya di mana ini ya? Halaman Taufik, pembakaran lahan Mancis itu Sungai 9. Sungai 9. Yang kedua di Dumai Timur. Yang pelanggarannya jelas. Yang YBB yang diambil potongan tunggal, sisa pembakaran 1 buah mancis. Kalau mancis yang memang kantong kita ada mancis. Tapi kalau kita lakukan pembakaran udah kena dia. Kan alasannya kayak gitu, Pak, saya mau ke hutan, wajar saya ini bawa parang, kan begitu. Hukumnya kan begitu. Tapi begitu parangmu kamu angkat begini ke orang ini udah kena dia undang-undang darurat, hati-hati. Kan memang iya mancis, tapi mancis yang kita kantongin untuk merokok sama mancis yang kita bakarkan di situ beda artinya. Dia termasuk barang bukti. Yang kedua ini yang diamankan ini 4 kayu batang sisa pembakaran. Jelas, berarti ada lahan yang terbakar. 3 batang potongan pelepah, tunggu deh. Pelepah sawit sisa pembakaran. 1 buah parang dengan gagang terbuat dari kayu. Berarti memang orang ke kebun yang menggampangkan situasi supaya cepat terbakar, karena membabatnya mungkin habis waktu sebulan, dengan membakar cuma 1 hari, besok kelar.
sediakan bibit, taruh kapur, keasamannya habis itu tanami besok. Tapi yang menderita siapa? Kan begitu, kita lah menderita nanti nih. Pakai sepatu kayak gitu, putih-putihan, terbenam-benam. Ini marah-marahi lagi sama Kapolres. Kami dimarah-marahi hari-hari. Pak Dandim marah-marah sama kami. Karena di hutan itu memang kalau tidak dimarahi nggak jalan. Nah, nanti takutnya tidak dimarahi tidur di sebelah ujung kecapean, tinggal di hutan, tidak terbawa pulang, ya kan? Ayo kita tengok yang lain. Ini embung dan kanal, sebagaimana yang sudah disampaikan sama Bapak kita dari Kodim tadi, bahwasanya embung dan kanal ini sangat perlu, sangat dibutuhkan. Apa ini embung dan kanal ini? Yang jelas ini sumbernya air. Dia itu ibaratnya wadah yang ada airnya. Termasuk mungkin danau, kolam, sumur, ya kan? Kalau memang di dekat kolam itu kita terbakar lahan kita, gampang kita ambil di kolam itu. Tapi kalau di hutan tidak ada kolamnya bagaimana? Disitulah kita membuat embung, disitulah kita membuat kanal. Jadi kanal sama embung ini kadang-kadang kanal ini ke kanal blocking. Masalahnya yang udah kami buat, saya Pak, dulu dinas saya Pak dari Aceh. Terkejut saya sampai saya ke Riau. Tidak ada perang melawan asap rupanya di Aceh. Di Aceh itu 25 tahun Pak aman-aman aja, tidak ada melawan asap. Begitu sampai kemarin kayak gitu kejadian. Kami blok lah sungai itu Pak, pakai pasir dalam karung. Buatlah di blok lah supaya air ini ada. Bersama-sama juga dengan masyarakat. Minta tolong sama Pak RT, Pak Lurah, kadang-kadang ya keterbatasan kita, yang penting barang itu jadi. Tapi setelah jadi, karena dia itu di aliran sungai yang digunakan sama pekebun, itu kan ada buah sawit yang dibawa naik perahu. Itu kan menghalangi dia, dijebol, ditunjangi sama dia, roboh. Besok airnya tidak ada lagi, kita cek, cuma sebagai pelaporan aja, cuma kita sedih juga, jangan dihancurkan lah. Itu kan untuk keperluan itu, bukan untuk kepentingan kepolisian, juga bukan untuk kepentingan tentara, untuk kepentingan kita semua. Jadi kalau ada itu, kalaupun dihancurkan sama masyarakat, kalau bisa dipasang kembali, supaya airnya itu tertahan di situ sebagian. Tapi kan itu tidak mengakibatkan juga banjir terhadap rumah masyarakat, terhadap pondok, tidak akan terendam pondok itu. Kita juga berpikir kayak gitu, ya. Jadi kalau di kanal ini Pak, biasa dia itu berbentuk kolam yang digali atau kolam yang udah jadi. Cuma permasalahan yang udah ada selama ini bahwasanya kanal ini tanpa ada pencucian, namanya kita bersihkan pinggirnya itu, kita dalamkan, namanya cuci kanal. Kalau kita cuci nanti airnya itu bertahan, atau dia itu enak. Kalaupun ada heli nanti yang bakal ngambil air, kalau memang itu besar, bisa mungkin dia ngambil air di situ. Kepentingannya itu semuanya juga diarahkan untuk mengantisipasi kebakaran lahan. Lanjut. Penggalangan ini termasuk penggalangan, kadang-kadang kami jual obat itu, Babin jual obat, Babinsa jual obat juga, Babin Katimah jual obat juga. Mendekati masyarakat, menggalang, kami sentuh hatinya, bagaimana ini, janganlah, kan begitu. Penggalangan ini bahasanya bagus Pak. Dia juga yang disentuh itu hati orang. Kalau disentuh hati orang udah jelas bahasanya bagus. Ya, yang bahasa tidak bagus kadang-kadang penindakan. Ya, itu kurang bagus. Spanduk, kan Bapak lihat kadang-kadang ada spanduk. Walaupun spanduknya juga tidak tahan, namanya juga plastik. Ya, cocoknya dia itu berbentuk besi ya. Kita taruh di situ ya. Tapi jangan dijual pula kiloan sama orang. Itu FGD. FGD ini Pak, bahasanya forum komunikasi, termasuk kita ini. Forum komunikasi kita tiap saat. Boleh kita bicara yang lain, tapi kita sentuh masalah hutan. Masalah ini rawan itu kawan itu buka lahan, udah dia tebangi, udah dia racun. Itu kan komunikasi. Tapi maksudnya baik, bukan maksudnya untuk menghancurkan orang, bukan. Yang kedua penyuluhan biasa, pembentukan formas, guru. Kalau gotong royong ini untuk forum komunikasi juga.
gotong royong ini tidak harus gotong royong diarahkan untuk ke hutan, karena kita bukan gotong royong kalau di hutan. Kita memadamkan kebakaran kalau di hutan, bukan gotong royong judulnya.